Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita belajar matematika peminatan kelas 10. Kita lanjutkan materi kita mengenai fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan logaritma. Hari ini kita lihat dulu fungsi logaritma. Logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Kita sudah belajar eksponen. Jadi, inverse dari eksponen itu adalah logaritma. Fungsi inverse dari eksponen adalah logaritma. Atau logaritma itu adalah inverse dari eksponen atau kebalikannya. Nah, coba kita lihat. Kita sudah belajar eksponen. Misalnya, pada eksponen, Y sama dengan A pangkat X. Nah, pada eksponen kemarin kita belajar di sini, ini adalah A itu adalah bilangan pokoknya. A bilangan pokok. Atau disebut juga dengan numerus. Syaratnya A itu adalah harus besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. A besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Atau bisa kita singkatkan dengan A itu berada di antara 0 dan 1, dan A itu besar dari 1. Ini syarat A-nya. Dan X itu adalah eksponen atau pangkat. Eksponen atau pangkat. Syarat untuk X, kita bisa memangkatkan bilangan itu berapa saja. Jadi artinya X-nya itu bilangan real. Nah, Y ini adalah hasil perpangkatan. Kalau bilangan positif, artinya A itu besar dari 0, kalau kita pangkatkan, hasilnya kan selalu positif. Jadi, Y itu hasil perpangkatan. Hasil perpangkatan. Kalau bilang positif kita pangkat apa saja, jadi nilainya akan selalu positif. Nah, pada logaritma kita lihat logaritma ini karena dia adalah inverse dari eksponen, maka di sini kita dapatkan X sama dengan A log Y. Jadi kalau eksponennya Y sama dengan A log X, maka inversenya adalah X sama dengan A log Y. Nah, ini pada logaritma. A di sini, ini disebut juga bilangan pokoknya. Bilangan pokok atau numerus juga. Syaratnya di sini, A-nya juga harus besar sama 0. Besar sama dengan A besar dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. Jadi, syarat A di sini sama dengan syarat A pada eksponen. Nah, di sini Y itu adalah bilangan yang kita logkan. Bilangan yang dilogaritmakan. Syaratnya, Y itu harus besar dari 0. Y itu harus besar dari 0. Itu syaratnya. Nah, jadi kalau kita lihat, X itu adalah hasil logaritma. X hasil logaritma. Hasil log. Tadi X di sini bilangan real. Berarti ini hasil log itu boleh saja positif, negatif, bulat, atau pecah. Berarti ini hasil log X itu adalah bilangan real. Jadi kalau kita perhatikan, yang merupakan syarat pada eksponen juga merupakan syarat pada logaritma. Oke. Jadi bisa Ananda lihat apa hubungan antara eksponen dengan logaritma. Nah, coba kita lihat contohnya. Misalnya, nyatakan dalam bentuk logaritma.
untuk logaritma. Misalnya 4 sama dengan 2 pangkat 2. Ini eksponennya, maka logaritmanya bisa kita buatkan bilangan pokoknya tadi 2. Bilangan yang dilogkannya 4. Hasil logaritmanya adalah 2. Jadi B, jadi kita tahu contoh misalnya tadi Y sama dengan A pangkat X, maka X sama dengan A log Y. Nah, sekarang kita lihat 1/32 itu sama juga dengan 2 pangkat min 5. Kalau kita buatkan dalam logaritma, bilangan pokoknya 2. Bilangan yang kita logkan adalah 1/32. Hasil logaritmanya adalah min 5. Nah, misalnya 1/9. 1/9 itu sama juga dengan 3 pangkat min 2. Kalau kita bawa dalam log, bilangan pokoknya 3. Yang kita logkan adalah 1/9. Hasil lognya sama dengan min 2. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka di dalam logaritma dia menjadi 2 log 16 itu sama dengan 4. Nah, itu kalau kita merubah dari eksponen ke logaritma. Kita lihat contoh kedua. Tentukan nilai dari misalnya 3 log 1. 3 log 1 ini berapa nilainya? Bagaimana kita menentukan nilai log di sini? Nah, kalau ini caranya kita misalkan. Misal 3 log 1 sama dengan P misalnya. Maka kita lihat bilangan yang kita logkan itu 1. Bilangan pokoknya 3. Dipangkatkan P itu pangkatnya. Kembali ke eksponen. Jadi 1 itu sama dengan 3 pangkat P. Maka 1 itu adalah 3 pangkat 0. Sama dengan 3 pangkat P. Jadi P-nya sama dengan 0. Jadi 3 log 1 itu sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat. Contoh B-nya. Misalnya 3 log 27 itu sama dengan berapa? Dengan cara yang sama tadi kita misalkan ini 3 log 27 misalnya sama dengan A. P juga lah, nanti ragu pula A. Berarti di sini 27 itu sama dengan 3 pangkat P. Nah, 27 itu kita tahu adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat P. Maka P-nya sama dengan 3. Jadi 3 log 27 itu sama dengan 3. Nah, kita lihat contoh berikutnya. 2 log 1/8 itu sama dengan berapa? Nah, misalnya 2 log 1/8 kita misalkan dengan P, maka nanti 1/8 sama dengan 2 pangkat P. 1/8 itu sama dengan 2 pangkat min 3. Sama dengan 2 pangkat P. Jadi P sama dengan min 3. Jadi nilai dari 2 log 1/8 itu sama dengan min 3. Ini Ananda. Kita lihat contoh berikutnya.
Tentukan domain dari contoh 3. Tentukan domain dari dari Y sama dengan 4 log X. Log 5X. Log 5X misalnya. Nah, bagaimana kita menentukan domainnya? Domain itu maksudnya daerah asal dari fungsi ini agar dia punya nilai. Y sama dengan 4 log 5X. Nah, kita lihat kembali syarat dari bilangan yang dilogkan itu apa? Lihat, syarat bilangan yang dilogkan adalah besar dari 0. Maka sekarang kita lihat bilangan yang dilogkan itu adalah 5X. Jadi 5X, syaratnya 5X harus besar dari 0. Maka X harus besar dari 0. Jadi dikatakan juga domain dari fungsi ini adalah X-nya besar dari 0. Oke. Bagaimana pula jika Y-nya sama dengan log 2X ditambah 3 per X dikurang 5. Nah, di sini juga syaratnya apa? Jadi yang menjadi syarat adalah bilangan dilogkan. Berarti 2X tambah 3 per X dikurang 5 ini harus besar dari 0. Nah, masih ingat bagaimana kita menentukan ini? Harus besar dari 0. Kita letakkan saja pada garis bilangan. Pembuat 0, pembilang 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3 per 2. Min 3 per 2. X kurang 5 tidak sama dengan 0. Berarti X-nya 5. Kalau tandanya besar, berarti harus berada di kiri dan kanan. Atau kita masukkan nilai X sama dengan 5. Tutup X-nya, X sama dengan 0. Berarti hasilnya min 3 per 5. Berarti di antara ini nilainya min, kanannya, kirinya plus. Berarti yang diminta adalah yang besar. Berarti X-nya ke kiri dari min 3 per 2 atau ke kanan dari 5. Ini dikatakan juga domainnya adalah X kecil dari min 3 per 2 atau X besar dari 5. Nah, inilah Ananda materi kita hari ini. Silakan Ananda pahami. Kalau ada yang masih ragu, boleh bertanya. Dan cobakan untuk menyelesaikan soal berikut. Nyatakan dalam logaritma. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Seperakar 27 itu sama dengan 3 pangkat min 3 per 2. Tentukan nilai dari 2 log seper 16. Ini akar pangkat 3 log 27. 3. Tentukan domainnya. Domain dari Y sama dengan log 3 dikurang 4X. Y sama dengan log 2X kurang 3 per X tambah 5. Oke Nanda, selamat bekerja hari ini. Kita sudahi dengan
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.